Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk ini baru 24 orang ya. Yang lain mungkin masih ada kendala jaringan nih, belum bisa gabung. Biasanya banyak kok yang ikut. Ya, oke, Bapak ingetin sekali lagi, tolong kameranya dinyalakan ya, Yasmin, Arya Suka. Sesuai komitmen kelas kita ya, Zoom videonya nyala. Ya. Oke, kita mulai kegiatan hari ini. Tolong pimpin doa yang piket, gilirannya si Laras ya, dari Laras, tolong pimpin doa teman-temannya Laras. Ya, Pak. Ganti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan sebelum belajar, langkah sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Baik, terima kasih Laras. Baik, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya duduknya sikap sempurna ya, duduk tegap. Oke, sudah terlihat? Dah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, nyalakan semuanya, nyanyi yang keras ya. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, untuk Indonesia, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, Indonesia Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita sama-sama baca dasar negara Indonesia ya, falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Tolong pimpin Pancasila, siapa yang mau, ayo.
Yang mau pimpin baca Pancasila. Oke, Bapak minta tolong. Syafa, tolong baca Pancasila kayak biasa. Ya, Pak. Yang lain mikrofonnya buka. Baik. Ikutin Syafa. Pancasila. Pancasila. Satu. Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sama ya anak-anak sekalian. Ini baru 26 partisipan ya, 25 masih ada yang belum masuk nih Bapak. Lihat siapa nih yang belum ada ya? Ridho. Ridho belum. Terus siapa lagi? Alif. Muhammad Alif. Muhammad Alif. Ridho, Muhammad Alif. Fahri Muhammad Fahri. Muhammad Fahri. Muhammad Fahri ada nggak? Muhammad Fahri nggak ada ya? Nggak ada. Fatimah Balkis Anun nggak ada. Livia nggak ada. Banyak. Oke. Mungkin masih di perjalanan ya, masih di perjalanan. Karena nanti bisa gabung biasanya begitu nih. Jam 8 baru pada nongol. Baik, anak-anak sekalian, hari ini Kamis ya, 16 September 2021. Ya, minggu depan insya Allah anak semua PTS ya. Sudah siap buat PTS? Insya Allah. Ya, yang sudah kita pelajari di tema 1, tema 2, dan tema 3 ya, sudah tema 1, 2, dan 3. Ya, materinya sudah sering kita bahas. Ya, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Ya, seperti ulangan harian kemarin, hasilnya lumayan ya. Iya. Lumayan lah. Iya, Pak. Lumayan bagus-bagus. Nah, daripada yang ulangan harian pertama tuh masih ada yang jelek. Nah, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar masih tema 3 ya, tentang tokoh dan penemuan, tapi muatan pelajarannya kali ini PPKN dan IPS ya, muatan pelajaran PPKN dan IPS. Di PPKN minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Coba Bapak ulang dulu. Siapa bisa menjelaskan tentang hak? Apa itu hak? Raise hand coba. Saya Pak. Ya, siapa bisa menjelaskan tentang hak? Dan contohnya di UUD 1945. Oke, Bapak minta tolong Afian. Mana Afian? Hak apa, Afian? Hak adalah Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan oleh setiap orang yang telah adalah sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Oke, contohnya di UUD 45, hak untuk apa sebagai warga negara? Enggak, aku besok. Ayo, hak apa Fian yang ada di UUD 1945?
Di pasal berapa ya? Ayo. Pasal 29 ayat 1. Isinya tentang apa kemarin? Siapa yang bisa? Selain Afian? Hak untuk memeluk dan menjalankan agama yang kita percayai. Oke, Syafat. Bagus. Hak untuk memeluk dan menjalankan agama yang kita Percaya. ini kita percayai. Hak memeluk Hak agama. untuk mendapatkan pendidikan. Wah, ada yang hak untuk mendapat pendidikan. Itu pasal berapa itu? Siapa tadi? Hak untuk mendapat pendidikan. Pasal berapa, ayat berapa? Pasal 31 ayat pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 31 ayat 1. Pasal 31 ayat 1 1. dan Oke, masih banyak hak-hak warga negara lainnya yang tertulis di UUD 1945. Ya, berikutnya harusnya kamu ada di dalam kepala, tidak di luar kepala ya. Kalau di luar kepala masih ada di buku, harus lihat buku dulu, gitu, harus googling dulu. Nah, itu berikutnya diharap sudah kamu kuasai. Berikutnya kewajiban. Nah, minggu lalu kita belajar kewajiban nih. Kewajiban juga diatur dalam UUD 1945. Coba beri contoh kewajiban sebagai warga negara. Siapa bisa? Ayo. Siapa bisa? Kewajiban sebagai warga negara. Zulaika, Pak. Ya, Julaika silakan. Kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban bayar pajak pasal berapa, ayat berapa? Pasal 23A. Pasal 23A. UUD 1945. Kewajiban bayar pajak. Oke, yang lain? Kewajiban apa lagi? Kalau kewajiban membela negara, itu pasal berapa, ayat berapa itu? Pasal Kewajiban, 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3. bacain bunyinya. Julaika, bacain juga. Negara berhak dan wajib warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Oke, tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam membela negara ya. Artinya apa membela negara? Bila ada rongrongan, gangguan, baik itu dari dalam maupun dari luar, ya harus membela negara. Oke, itu hak dan kewajiban. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab ya. Nanti anak-anak setelah belajar tentang tanggung jawab diharapkan tahu tanggung jawab bukan cuma sebagai warga negara, tapi peran anak-anak sebagai pelajar ya, tanggung jawab juga sebagai seorang anak, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, dan yang paling penting tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, setelah ini Bapak akan bagi kelompok nih, ya bagi kelompok seperti biasa, kelompok mandiri, gotong royong, religius, terus apa lagi? Nasionalis, mandiri. Oke. Tugasnya, bentar Bapak bikin roomnya dulu. Apa tadi? Mandiri, terus religius, terus integritas, Gotong royong, satu lagi? Nasionalis. Nasionalis. Oke, sebelum Bapak udah open all room, tapi kamu jangan join dulu ya. Sebentar. Kamu jangan join dulu nih, Bapak open room-nya. Waktunya seperti biasa cuma 15 menit untuk
berdiskusi. Ya, kamu jangan gabung dulu. Sebelum Bapak buka roomnya, Bapak jelasin. Yang pertama, Bapak minta beri contoh. Nah, yang pertama untuk kelompok religius dulu deh. Kelompok religius, siapa aja? Rafida Tunisa, Syaharani, Anun, terus Rehan April, sama Arya Yasmin. Oke. Ya, kelompoknya Nisa ya. Religius, tolong diskusikan sama temannya, beri contoh tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Tanggung jawab kamu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oke, makhluk ciptaan Allah. Itu kelompok religius. Oke, kelompok mandiri. Kelompok mandiri Bapak minta beri contoh tanggung jawab sebagai seorang anak di rumah ya. Tanggung jawab anak di rumah terhadap orang tuanya. Itu kelompok mandiri. Siapa kelompok mandiri? Ketuanya siapa? Syafa ya? Oke, Syafa. Aprilia apa ketuanya, Pak? Aprilia. Oh iya, Aprilia boleh. Apa Aprilia sama aja lah, boleh lah. Terus yang berikutnya kelompok gotong royong. Siapa kelompok gotong royong ketuanya? Nafis. Oke, Nafis. Nafis, teman-temannya diajak diskusi, beri contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Ya, sebagai anggota masyarakat. Oke, berikutnya kelompok integritas. Siapa ketuanya kelompok integritas? Davi. Oke, Davi. Beri contoh tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Iya, Pak. Oke, sebagai seorang pelajar. Yang terakhir kelompok nasionalis. Kelompok nasionalis diskusikan contoh tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Oke, bedakan tadi ada yang masyarakat, ada yang sebagai warga negara Indonesia. Oke, tugasnya ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak buka? Bapak saya mau nanya. Ya, Julaika silakan. Ini maksimal berapa, Pak? Enggak ada maksimal, tapi minimal 3 bisa nggak? Bisa, Pak. Minimal 3 bisa, maksimal sebanyak-banyaknya. Bisa, Pak, bisa. Bentuknya tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai tadi anak, Iya, Pak. sebagai pelajar, warga negara, warga masyarakat, satu lagi makhluk ciptaan Tuhan. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ini tanggung jawabnya Nggak ada, Pak. tentang UUD, Pak. Enggak harus yang ada di UUD. Ya, yang tertulis boleh, yang tidak tertulis pun boleh. Kemarin kan kita sudah bahas, ada yang hak dan kewajiban yang tertulis, ada yang tidak tertulis gitu kan. Ya. Nah, terus Bapak minta itu coba contoh-contohnya kamu ketik aja di HP atau di mana, nanti bisa present. Ya, Bapak kasih, boleh share screen, nanti ada tulisan share screen nggak di laptop atau di HP kamu? Ada. Nah, nanti di situ. Jadi ketik aja di HP-nya contoh-contoh atau di WA atau di mana, nanti share screen. Oke? Bapak open room-nya semuanya. Silakan gabung ke grupnya masing-masing. Waktunya cuma 15 menit ya diskusinya ya. Oke, silakan gabung. Nah, kelompok mandiri udah. Belajar. Oke. Sahira kelompok apa? Religius.
Syahira nggak bisa itu join sendiri. Di situ nggak ada ininya ya. Nggak ada, Pak. Kamu udah di-update belum itunya Zoom-nya? Coba religius. Oke. Syafa kok belum gabung? Udah. Noval? Noval? Kelompok apa Noval? Gotong royong. Oh iya Pak, udah ada. Udah muncul belum? Syafa? Syafa? Mana Syafa? Syafa kelompok apa tadi ya? Mandiri ya? Batu. Apa aja dulu? Tanggung jawab. Kan ada yang nulis, ada yang nulis, ada yang boleh. Ya, ini tanggung jawab apa tadi? Nasionalis sebagai warga negara ya? Ya, warga negara Indonesia. Boleh cari di UUD 45 yang tercantum di UUD 45 ada nggak ya? Gitu. Tanggung jawabnya apa ya? Gitu. Ya, Pak. Boleh ya. Tidak tertulis, tidak tertuang dalam aturan-aturan. Oke, silakan ya, dilanjutkan. Tanggung jawab. Ini Nafis, Hojan, Fahri, Nova, Rafka. Rafka, Fahri, Nova, videonya adakah orangnya di situ? Ya, Pak. Bagi tugas ada yang present nanti share screen buat Saya nggak ada tulisan ituan, Pak. Screen itu, Pak. share screen. Adanya share, Pak. Adanya share. Oh ya share ya udah share doang ada. Share ada Nafis. Fahri Oh, semuanya ada. ini ada 5 orang berarti ada 5 nih contohnya nih. Ini tanggung jawab terhadap apa gotong royong tadi? Bagi warga Terhadap masyarakat. Sebagai Masyarakat ya di lingkungan rumah ya di lingkungan sekitar rumah. Pak, Tanggung jawabnya apa? Ya ini kewajiban apa hak? tanggung jawab. Tanggung jawab, Bis. Oh iya. Oh, salah. Oke, Fahri, Rafka, Noval. Yang nggak ada siapa nih? Alif. Alif. Sama Alif doang kan? Alif doang. Belum gabung ya Alif ya? Belum. Alif ternyasar. Oh Alif masuk ke nasionalis Alif. Ini si Alif gimana sih? Gotong royong ya harusnya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Bapak lagi panggil si Alif. Gue udah ada nih jawabannya. Nah, ini dia. Alif, Apa? kamu nyasar kemana? Bukan Alif ini, Pak. Iya, Pak. Muhammad Alif. Oh, Muhammad Alif. Bukannya Alif Nurdiansyah. Ya, Muhammad Alif Nur Adiansyah. Oh, Alif Ardiansa itu tadi. Apa namanya? Izin. Lagi pulang kampung Muhammad Alif. Terus siapa lagi? Udah nih. Berlima doang ya, nggak apa-apa ya. Oke. Udah. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjutkan, silakan. Yap. Bapak mau jalan-jalan lagi. Yuk. Nah, ini kelompok apa nih kok videonya pada mati? Ini kan direkam, Neng. Sekali. Ini kelompoknya yang nggak ada siapa?
Fatima, Pak. Oh, Anun lagi ke rumah sakit. Izin. Terus siapa lagi? Udah Anun doang yang nggak ada. Nih, religius jawab terhadap. Balkis, Pak. Anu. Ya, Anun tadi ke rumah sakit ya. Ini diskusinya tentang tanggung jawab kepada Tuhan Ada Maha Tuhan. Esa. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha Esa. Tanggung jawabnya apa kamu sebagai makhluk ciptaan Tuhan? Nanti ada yang share, ada yang tulisan share di laptopnya, di HP-nya. Jadi ada yang nulis di HP-nya boleh. Sekali sini bisa nggak? Coba. Oh bisa. Ya, share screen boleh, share boleh. Oke, lanjut. Mandiri, gotong royong, integritas sudah belum ya? Oh belum. Oke, Bapak mau jalan-jalan. Silakan lanjut diskusinya, jangan diam-diam aja. Nah, ini kelompok apa nih? Bapak. Pak. Bapak Pak. belum tadi? Belum kan? Ini kelompoknya ada semua nggak? Ada. Nggak ada Pak, Livia doang. Livia dong, Pak. Livia doang, Pak. Nggak ada, Pak. Iya. Ya, izin tadi, izin. Oke, ini tanggung jawab terhadap Pelajar. Pelajar. sebagai pelajar, tanggung jawab sebagai pelajar. Ya. Gampang nih ya. Canda, Pak. Nah, di HP-nya ada tulisan share semuanya, share screen gitu. Ada, Pak. Oh, Ada share. Share Nah, apa yang jadi namanya di share? situ klik ketik di Screen. HP-nya, nanti tinggal share screen aja gitu ya. Oh, share. Iya, oke. Silakan dilanjutkan. Bapak mau jalan-jalan lagi? Yang belum kelompok berapa nih? Oh, nah, harus belum. Ini di depan ada aneka Iya, ya udah Jelly ngerti. Ntar fotonya gue kirimin. dalam negeri. Halo, kelompok apa nih nasionalis? Analis, Pak. Lagi zoom Ini tanggung jawab dalam sebagai Warga negara Indonesia. negara. Alif Adia mana nih Alif Adia? Kok videonya mati? Apa? Alif udah ngomong belum dari tadi? Ya, silakan. Enggak, Pak. Oh enggak. Dicatat yang enggak ada usulnya, yang enggak punya masukan ya. Yang lain semua kasih masukan. Nah, yang enggak kasih masukan enggak usah dicatat namanya si A, diem doang, enggak muncul videonya. Itu ada tulisan share enggak di HP-nya, di laptopnya? Ada, Pak. Ada. Nah, kamu ketik aja tuh di HP, pakai note atau pakai WA. Kita tinggal share screen gitu ya. Oke, Pak. Oke, dilanjutkan waktunya tadi 15 menit ya nih, udah berjalan berapa menit? 6. Oh, tinggal 6 menit lagi. 6 menit lagi. Oke, lanjut silakan. ya Pak Oke, Pak. Aldi nulis lip Udah segitu doang. Semua. Recording. Oh, ini nanti di share screen apa dibaca terus diketik? Di share screen boleh? Syarif Share screen itu artinya layar yang ada di layar. Sebelah. Ketika di HP ya share screen aja boleh. Jadi nggak ngetik-ngetik ulang.
Kalau yang lain tinggal screenshot. Oke, udah balik semua ya, udah gabung semuanya ke room utama. Gimana diskusinya tadi, semua aktif kan? Si Alif enggak. Si Alif Adia enggak, Pak? Alif dia enggak. Enggak. Kasih catatan si A tidak aktif gitu misalnya. Karena warga Aktif. ini hilang. Ini ada yang chat. Nah, itu siapa yang udah share screen? April. Nah, oke, ntar dulu sebentar. Ini udah ada yang chat-chat di kelompoknya nih, di WA. Yang lain mana ngetik ya? Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan presentasi ya. Ya, Pak. Dari kelompok berapa dulu yang mau present? Coba yang mau presentasi. Ayo, kelompok siapa dulu? Yang udah siap. Coba kelompok religius deh, kelompok religius. Apa Rapidato Nisa CS? Bisa mau share screen atau mau apa? Saya yang nge-share screen, si Yasmin yang ngebacain. Oke, share screen aja tuh yang di grup WA kamu tuh. Udah bisa, udah muncul belum share-nya? Nah, itu dia. Kelompok religius. Oke, siapa yang mau bacain tuh? Saya, Pak. Iya. Silakan. Tanggung jawab pada Tuhan. Tanggung jawab pada Tuhan yang Maha Esa. 1. Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Tuhan. 2. Mensyukuri apa yang telah diberi oleh Tuhan yang Maha Esa. 3. Memelihara lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. 4. Rajin melakukan ibadah menurut agama masing-masing. 5. Tidak melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan. 6. Menjalankan semua perintah. Menjalankan semua perintah. Tambahin kali ya, menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya, gitu ya. Kelompok religius. Dari kelompok lain juga dilihat, ada yang mau menanggapi. Udah di share apa deh yang lain di screenshot ya? Boleh di screenshot. Udah. Oke, kelompok lain ada yang menanggapi menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nomor 1 sama nomor 6 sama nih ya. Ya, nomor 1 sampai nomor 6 sama. Berarti nomor 6 nggak usah ya. Oke, yang 2 mensyukuri. Bersyukur ya, harus nih wajib. Yang ketiga memelihara lingkungan. Yang keempat rajin beribadah. Yang kelima tidak melanggar apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Allah perintahkan. Oke, semuanya bagus. Cuma tadi nomor 1 sama 6 mirip nih. Ada yang mau menambahkan? Nggak ada. Kelompok lain? Udah cukup? Cukup itu. Oke, boleh di stop share, Nisa. Oke, semuanya tepuk tangan dulu buat kelompok religius. Clap. Oke, clap. Emoticon clap ya. Reaksinya clap. Clap itu artinya tepuk tangan. Datar. Oke, terima kasih. Ada ngasih jempol.
Apian malah kaget tuh reaksinya kok wah gitu ya. Oke. Nanti. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi? Tadi dulu sebelumnya itu ya, jadi tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kamu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tanggung jawab. Kamu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus bertanggung jawab menjaga, mensyukuri tadi. Ya, ada mensyukuri. Ya, kehidupan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam Al-Quran umat Islam, barang siapa bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Ya, barang siapa yang tidak bersyukur, inna azabillah syadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, jadi kita harus bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya, semuanya Islam kan di sini ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok siapa yang mau? Religius udah. Oke, nasionalis deh. Silakan, siapa nasionalis? Saya, Pak. Zulaika. Saya, Pak. Yang share siapa? Jerly. Oke, Jerly. Wih. Jerly pakai laptop ketiknya. Oke, cakep. Lanjut. Ayo, kalian perhatiin, simak. Tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Pertama, mencintai tanah air. Kedua, menjaga nama baik Indonesia. 3, melestarikan bahasa dan seni budaya. 4, menjaga budaya Indonesia. 5, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 6, mencintai produk-produk dalam negeri. 7, menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara. Oke, bagus. Yang lain, ada yang mau menambahkan kelompok lain? Mana yang terus sekarang? Yang lain mau menambahkan nggak? Ada yang mau menambahkan nggak? Nah, oke. Intinya semua ini adalah Bapak rangkum dari 7 yang sudah dibahas oleh kelompok nasionalis. Kamu harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Ada nggak yang nggak bangga? Ngapa? Nyesel gue jadi bangsa Indonesia, kenapa nggak gue orang Jerman? Kenapa nggak gue orang Amerika, orang Inggris, orang Itali? Ada yang nyesel begitu? Ya, kita harus bangga ya bahwa Indonesia itu ternyata ya, Indonesia itu sebenarnya itu negeri yang paling kaya. Negeri yang paling kaya. Baik dari sumber daya alamnya itu melimpah ruah. Ya, tidak semua negara punya seperti Indonesia ya, bahan tambangnya yang ada di perut bumi, ikannya yang di laut, hasil hutannya ya, itu tidak semua punya. Nah, negara Eropa iri, karena pertanian mereka nggak subur, ya, tidak sebagus Indonesia. Ya, orang Eropa juga iri, ya, karena sumber daya alamnya mereka nggak punya kayak Indonesia. Emas, nikel, tembaga, minyak bumi sedikit di sana. Di Indonesia banyak. Hasil hutannya juga, ya, Indonesia punya banyak potensi besar ya dibanding negara-negara Eropa. Oke, itu dia kelompok nasionalis. Oke, kalau nggak ada yang menanggapi lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan di stop share, Jerly. Terima kasih, Jerly. Mantap nih, tulisannya rapi banget, Jerly ya. Iya. Stop share, Jerly. Oke. Semuanya reaction, kasih applause, tepuk tangan, kasih jempol, kasih clap, boleh. Kasih lope-lope, boleh, cakep juga ya. Iya, cakep ya. Jempol. Kasih lope-lope ya. Oke, kelompok nasionalis, terima kasih. Kita lanjut kelompok siapa yang mau duluan, ayo? Integritas, Pak.
Oke, cakep. Integritas. Silakan. Mau share screen atau mau dibacakan? Boleh. Nah, hanya yang ituin Pak, screen saya yang bacain. Hania. Oke, mana Hania? Iya. Oke. Ya, jadi HP. Nah, itu dia cakep. Ini kan enak begini yang. Tanggung jawab seorang pelajar. Hmm. 1. Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. 2. Wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 3. Mematuhi peraturan sekolah. 4. Menghargai dan menghormati sesama pelajaran dan semua warga sekolah. 5. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. 6. Mengikuti upacara. 7. Menjaga kerukunan antar siswa. 8. Ikut serta dalam kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke. Dapat. Nah, ini kamu nih sebagai pelajar nih. Ada yang mau menambahkan? Tanggung jawabnya sebagai pelajar? Ya, intinya sebagai pelajar itu yang utama adalah belajar dengan sungguh. Yang utama belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, tambahin nomor 9 belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau PJJ tertib, disiplin ya, mandiri, tanggung jawab. Nah, itu yang harus. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ditambahkan kelompok lain? Oh, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, silakan di share-nya. Oke, terima kasih. Kelompok integritas ya tadi ya semuanya ya. Oke, lanjut. Kelompok yang belum. 2 lagi. Gotong royong, Pak. Gotong royong, Pak. Gotong royong. Oke, gotong royong. Tepuk tangan dulu buat kelompok integritas tadi. Tepuk tangan. Kalau Bapak kasih lope-lope. Oke. Mantap integritas. Berikutnya kelompok gotong royong tadi. Oke, yang share screen siapa? Muhammad Fakri. Oke, nah. Silakan yang mau membacakan siapa? Hafiz, Pak. Nafis, silakan Nafis. Beri contoh sebagai tanggung jawab anggota masyarakat. 1. Menjaga kebersihan masyarakat. 2. Membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai. 4. Menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. 5. Mengpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Oke, jangan mengpartisipasi, Ini nomor 5, berpartisipasi, jangan meng. Ya, imbuhannya jangan imbuhan meng. Oke. Ada yang mau menanggapi nih sebagai anggota masyarakat, ada yang perlu ditambahkan tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Harus bertanggung jawab menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban lingkungan, ya. Menghargai perbedaan, berpartisipasi. Sama masyarakat. Gotong royong, oke cakep. Itu ada tambahan lagi gotong royong dari Apian ya. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Oke, kalau nggak ada di stop share, Fakri. Oke, tepuk tangan. Kasih reaction. Mantap, gotong royong luar biasa. Memang namanya ini grupnya gotong royong, harus bergotong royong. Terakhir kelompok Mandiri. Nah, mandiri nih. Silakan mandiri. Siapa yang mau share screen siapa? Aprilia yang share screen, Pak. Oh, Aprilia. Mana di Aprilia? Itu dia.
Jadi SS. Aprilia share screen. Oke, cakep nih, mantap. Oke, silakan. Siapa mau membacakan? Yang membacakan siapa, Pak? Siapa? Oke, siapa? Siapa yang membacakan? Sebagai anak. Nah, tanggung jawab sebagai anak. Siapa nge-like tuh kayaknya tuh? Beri contoh tanggung jawab sebagai anak di rumah. 1. Menuruti perintah atau nasihat kedua orang tua. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Membantu kedua orang tua. 4. Tidak melawat kedua orang tua. 5. Rukun sesama kakak dan adik. 6. Menjaga kebersihan rumah. 7. Menghormati orang tua dan seluruh anggota keluarga. 8. Menjaga nama baik keluarga. Oke. Bagus. Oh. Ini sebagai anak ya, kelompok mandiri. Oke, ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Ada yang mau menambahkan? Oke, ini tanggung jawab sebagai anak ya. Intinya sebagai anak itu bertanggung jawab untuk membahagiakan orang tua, ya, membanggakan orang tua. Itu intinya, membahagiakan dan membanggakan orang Tua. Mohon maaf, jangan sampai seorang anak itu menyusahkan, seorang anak itu mempermalukan. Jangan, ya. Nanti kamu juga akan merasakan menjadi orang tua. Pasti coba Bapak mau tanya. Ada nggak yang mau anaknya nanti kalau udah punya anak nih, mau nggak kayak kamu gitu anaknya? Coba ini di stop share dulu, stop share. Aprilia, stop share. Oke, Bapak mau tanya nih, mau nggak kalau punya anak, anaknya kayak kamu gitu? Enggak. Enggak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kenapa Saskia nggak mau anaknya kayak kamu? Salah, ya, Pak. Kagak. Terus maunya anaknya kayak gimana? Coba deh Afian, kalau udah punya anak nih nanti ya, misal kan jauh tapi kan, mau nggak anaknya kayak kamu? Mau. Mau. Kenapa mau? Kalau Bapak nggak mau, Bapak? Bener. Bapak nggak mau anak Bapak kayak Bapak gitu. Oh, Bapak mah dulu mah bandel, susah dibilangin, nggak pinter. Bapak mau pengen yang anak Bapak tuh yang lebih pinter, yang lebih soleh, gitu, lebih taat, lebih patuh, gitu. Ya kan? Bapak nggak mau kayak anak Bapak kayak Bapak gitu. Maunya anak Bapak lebih dari Bapak gitu. Ada nggak yang begitu? Pasti maunya anak kita lebih dari diri kita sendiri. Itu iya apa iya? Iya. Iya. Ya nanti itu kan. Mana aja anaknya jangan kayak saya kan kurang pinter gitu misalnya gitu. Saya pengen anak saya pinter gitu. Wah, kalau pengen anaknya pinter, bapaknya dulu, ibunya dulu yang pinter gitu kan. Kalau mau bapaknya kalau mau anaknya soleha, ya bapak ibunya dulu yang soleha. Kamu tuh ya. Nah, kamu juga nanti sebagai orang tua. Nah, sekarang kamu sebagai anak nih, sebagai anak. Ya, wajib membanggakan dan membahagiakan orang tua. Jangan bikin kesel. Jangan orang tuanya dibikin marah mulu. Ya, juga bantuin orang tua walaupun nggak disuruh. Bantuin orang tua. Wah, mamanya nih capek nih lah, lagi ngulek sambel nih. Nah, kamu bantuin lah nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel gitu kan. Oh, belum kalau adiknya rewel nih minta makan, aduh, mamanya lagi goreng ikan ntar gosong gitu kan. Win gitu adiknya diajak main, kan?
Oke, intinya itu ya, membahagiakan dan membanggakan orang tua. Oke, kelompok tangan, tepuk tangan dulu, clap hand buat kelompok mandiri, luar biasa nih. Semuanya udah bertanggung jawab. Mantap nih kelompok. Semuanya nih, kalau kelompok mantap-mantap. Anak-anak. Ya, jadi Bapak simpulkan, Bapak mau tanya nih. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu apa sih? Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu sebenarnya tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Oke. Tanggung jawab Wajib. adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Segala sesuatunya. Wajib menanggung segala sesuatu. Ada yang bilang kesadaran untuk melakukan sesuatu. Oke, bagus, benar. Ya, tanggung jawab itu betul yang kamu katakan, wajib menanggung segala sesuatu, atau juga tadi kesadaran untuk melakukan sesuatu. Ya, kemarin kita belajar hak dan kewajiban. Setelah kamu melakukan kewajiban, kamu mendapatkan hak, ya. Tapi ketika kamu melaksanakan kewajiban namun kamu melakukan kesalahan, gitu kan, itu kamu harus bertanggung jawab. Bukan cuma melakukan kesalahan, kamu benar pun kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Ya, sadar. Ya, tanggung jawab itu bukan cuma yang positif, tapi juga yang negatif. Kamu misal ya memecahkan atau minjem buku temennya, menghilangkan, bentuk tanggung jawabnya apa? Mengganti. Oke, punya mengganti. Kalau terus kamu minjem buku temen nih, nah, tanggung jawab kamu apa? Harus menjaga, Kembalikannya dengan kondisi. Jadi di balik hak dan kewajiban juga ada tanggung jawab. Semuanya harus seimbang. Oke, anak-anak sekalian, itu dia tadi pelajaran kita tentang tanggung jawab. Nah, setelah ini anak-anak dapat melihat tugasnya di classroom, ya. Soalnya, kalau ada yang tidak dimengerti, silakan diskusikan di grup WA-nya. Ya, di grup WA-nya itu diskusinya dijalankan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, sebentar. Baik, anak-anak, bila sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mari kita akhiri kegiatan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita seperti biasa menyanyikan lagu daerah dulu ya, lagu daerah atau lagu wajib nasional. Nah, kali ini Bapak maunya lagu daerah nih, lagu daerah dari Arya Tomong, Pak. Pantai Utara, Mariam Tomong ya. Mariam Tomong. Semuanya ya, mikrofonnya dibuka. Aku pengen nyanyi. Yang ini aja deh. Oke, udah siap. Mulai. Ya. Selendang madi kinjang panjang madi Marioni konting mas Mariam tomong daina Mariam tomong daina Selendang madi panjang madi Pangeoni konting
masangon dengkem mamangon Mariam tolong Mariam 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 tolong Zaina Dina Bang Masih Maria Anak semua sebelum diakhiri tolong bikin doa dulu. Laras ya tadi ya? Laras bikin doa teman-temannya Laras sebelum diakhiri. Sesudah belajar kita membaca doa wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi Sadaqallah. Anak-anak anak-anak Bapak ingatkan untuk selalu tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ya Pak. Ya Pak. Jaga Ya Pak. supaya sehat-sehat, makan makanan bergizi dan rutin berolahraga. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.